Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akademisi Bicara, where Scholar Speaks on Today's Issue. Podcast yang membahas isu terkini bersama akademisi pasca sarjana UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kali ini saya Ainun Zamila telah bersama dengan Bapak Wakil Rektor 1 UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Profesor Dr. M. Husna Amal, SAG MSI. Selamat pagi, Prof. Pagi, Ainun. Apa kabar? Feel not so good today, Ainun. Semoga setelah take video ini jadi lebih bersemangat gitu ya, Prof ya. Iya, karena hari-hari ini Ainun kita lagi prihatin karena Kementerian Agama, Bapak kita, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, lagi mendapatkan sorotan publik terkait dengan statement beliau. Dan kita hotspot untuk memberikan dukungan moral kepada Bapak Menteri kita, dan alhamdulillah beliau sudah memberikan klarifikasi via media sosial, sehingga kita berharap bahwa statement beliau terkait dengan zakat lebih bisa dipahami secara clear, secara lebih jernih oleh publik secara umum, sehingga tidak perlu memunculkan kegaduhan yang tidak berarti itu, Ainun. Betul. Masalah zakat itu ya yang kemarin itu, Bro. Dan yang kedua yang lebih memprihatinkan, Ainun, ya kita saat ini lagi dihadapkan pada peristiwa konflik yang luar biasa di Timur Tengah. Oh iya. Kita tahu bahwa hari-hari ini tengah terjadi peperangan yang luar biasa antara Amerika, Israel, dan Iran. Iya. Dan ini paradoksnya terjadi di bulan suci Ramadan. Okay. Dan ini pasti tentu menodai hari dan bulan suci kita Ramadan gitu ya. Kita berharap bahwa peperangan di Timur Tengah segera berakhir dan bisa tercipta tatanan kehidupan yang jauh lebih damai lagi gitu ya. Amin amin, semoga. Jadi harapannya di bulan yang suci ini seluruh warga di dunia ini juga merasakan keberkahannya, harapannya kan seperti itu ya, Prof. Ya, betul. Karena kita lagi kampanye dan mempromosikan moderasi, toleransi beragama, kemudian juga ekoteologi, tetapi di seberang yang lain terjadi peperangan yang dahsyat, dan itu pasti berdampak secara sangat serius terhadap rajutan tali perdamaian dan persaudaraan kita sebagai bagian dari umat manusia. Dan dampak dari peperangan itu yang paling menderita selain manusia juga alam itu. Oke. Ya, itu. Betul. Tadi sempat dimention juga terkait ekoteologi dan juga yang menderita itu adalah alam ketika ada konflik yang disebabkan oleh manusia itu sendiri ya, Prof ya. Di Indonesia sendiri, selama tahun 2026 ini sudah ada 175 kejadian bencana, Prof. Menurut Prof sendiri, kiranya hal ini tuh disebabkan oleh apa dan dampaknya yang seperti apa, begitu, Prof? Ya. Bencana-bencana alam, apakah itu banjir, ya, kemudian pemanasan global, ataukah pencemaran udara maupun air, itu tidak hanya disebabkan oleh satu variabel, karena faktor alam murni umpamanya, tetapi juga berkelindan dengan sikap dan perilaku kita terhadap alam itu sendiri ya. Sehingga bagaimanapun perilaku kita yang kurang memberikan penghormatan dan pemuliaan terhadap alam, pasti itu berkontribusi terhadap berbagai macam bencana dan krisis yang dialami oleh bumi ataupun alam kita ini. Bisakah kita menyebutnya sebagai krisis sosial itu, Prof? Ya, bisa krisis sosial, bisa krisis ekologi, dan juga krisis kemanusiaan gitu ya. Karena kita sebut sebagai krisis ekologi karena bencana-bencana alam itu kan pasti juga berdampak terhadap kerusakan alam gitu ya. Kita tahu seperti banjir yang sangat dahsyat di Sumatera ataupun di Aceh gitu ya. Itu kan dampaknya terhadap kerusakan alam juga sangat luar biasa. Sampai sekarang masih belum pulih, Prof. Sampai sekarang belum pulih.
dan itu juga berdampak secara luas terhadap kehidupan sosial masyarakat sana gitu ya. Terkait dengan bagaimana masyarakat yang awalnya hidup dalam satu komunitas di pedesaan harus berpindah ke tempat lain, di tempat pengungsian. Mereka harus beradaptasi lagi dengan lingkungan sekitar. Belum lagi problem-problem sosial lainnya ya, seperti krisis air, kemudian juga kesehatan dan lain sebagainya. Ini menjadi satu problem sosial tersendiri yang terjadi akibat banjir tersebut, gitu ya. Oke. Siapa yang menurut Prof paling terdampak dari adanya krisis ekologis ini dan krisis sosial, Prof? Ya tentunya kita semuanya terdampak secara cukup serius ya. Jadi bencana yang terjadi dimanapun itu tidak hanya berdampak terhadap masyarakat di tempat bencana itu terjadi, tetapi kita yang di jauh juga terkena dampaknya gitu ya. Tentu dampak yang paling besar ya dihadapi oleh masyarakat yang terkena bencana itu gitu ya. Umpamanya banjir bandang yang luar biasa di Aceh maupun Sumatera, tentu yang paling berdampak adalah masyarakat sana gitu ya. Tetapi apakah kita yang jauh dari Aceh tidak berdampak? Tentu kita juga ikut terdampak gitu ya. Setubuh, jadi sama-sama merasa sakit gitu ya, Iya, Pak ya? betul. Jadi kayak umpamanya kebakaran hutan yang ada di Kalimantan atau Sumatera, itu juga berdampak cukup serius terhadap masyarakat secara lebih luas di Indonesia. Karena umpamanya asap ataupun dampak polusi dan asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan, itu kan terbawa kemana-mana. Sehingga yang merasakan bukan hanya masyarakat di tempat terjadinya kebakaran hutan, tetapi juga masyarakat yang terjangkau oleh asap ini pasti juga akan berdampak. Dan dampak lebih luas lagi itu juga seperti ini umpamanya Ainun ya. Seiring terjadinya bencana di satu wilayah itu kan juga akan menimbulkan dampak ekonomi juga itu ya. Umpamanya distribusi sayur mayur yang awalnya itu sebagian besar atau sebagian pasokannya itu berasal dari daerah bencana. Dan ketika sayur mayur itu terkena dampak bencana, tentu distribusi sayur mayur itu tidak bisa sampai ke hilir, tidak sampai ke daerah-daerah yang selama ini menjadi tempat distribusi dari sayur mayur yang berasal dari daerah yang terkena tidak sampai ke end user gitu ya. Ya, betul. Ya, tapi Prof, karena seperti yang kita tahu, mayoritas penduduk di Indonesia ini kan Muslim begitu ya, Prof ya. Apakah kiranya sebetulnya religiusitas ini ada hubungannya dengan krisis ekologis dan krisis sosial ini, Prof? Iya, tentu kalau mau mengaitkan dengan agama dan krisis ekologi pasti ada itu ya. Saya teringat ungkapan dari Syed Hussein Nasr itu ya. Terjadinya krisis ekologi itu bukan disebabkan oleh manusia itu semakin jauh dari agamanya. Manusia semakin jauh dari Tuhannya itu ya. Akan tetapi sangat terkait juga dengan cara umat beragama itu memandang alam ataupun juga krisis dan bencana alam itu sendiri gitu ya. Nah tadi Ainun umpamanya menyampaikan bahwa Indonesia adalah mayoritas Muslim gitu ya. Tetapi problem-problem ekologis di Indonesia itu dari tahun ke tahun kan tidak kunjung surut gitu ya. Semakin tinggi tingkat kesalehan kita, Indonesia kan sekarang menempati urutan yang cukup tinggi lah sebagai negara yang sangat religius gitu ya, paling rajin berdoa, mungkin juga paling rajin bersedekah dan lain sebagainya. Tetapi problem ekologi di Indonesia dari tahun ke tahun trennya juga tidak mengalami penurunan, tetapi justru mengalami peningkatan gitu ya. Berarti sepertinya tidak linear ya, Prof ya, kenaikan tingkat religiusitas dengan harusnya kan kalau misal dikatakan semakin religius, semakin menjaga alamnya begitu, tapi kenyataannya semakin religius
dari tingkat religiusitas itu, Ah, tapi ternyata tingkat kepekaan terhadap lingkungan apakah juga semakin naik atau semakin turun ini, Prof? Atau seperti Iya, apa? iya. Ya idealnya semakin religius suatu masyarakat, maka cara masyarakat tersebut berinteraksi dengan alam, cara masyarakat tersebut memberlakukan alam itu tentu harus sesuai dengan nilai-nilai etika dan ajaran agama gitu ya. Iya. Tapi di Indonesia dan mungkin juga di sebagian negara Muslim bahwa masih ada gap antara idealita ajaran agama dengan realitas yang dipraktekkan oleh umat beragama. Sehingga umpamanya ketika kita bertanya negara mana sih yang tingkat kebersihan lingkungan alamnya itu paling bagus Paling gitu ya. bagus. Tentu yang menempati peringkat atas bukan negara-negara Muslim seperti Indonesia kan gitu Begitu ya, ya, Bro ya? ataupun negara-negara di Timur Tengah, tetapi justru negara-negara yang selama ini eh, bukan sebagai negara yang religius, tetapi negara sekuler itu ya, seperti di Barat, di Eropa, itu kan kesadaran masyarakat, perilaku masyarakat eh, untuk bisa hidup bersih, untuk bisa menjaga alam dan menghormati alam sangat tinggi. Oke. Tetapi di kita ya masih ada ironi dan itu PR besar bagi kita. Bagaimana ajaran-ajaran agama yang memandatkan kepada kita agar kita memiliki relasi yang lebih harmonis dengan alam dan agar kita menjaga alam dan memuliakan alam itu harus kita wujudkan dalam behavior kita ya, perilaku kita itu ya. Tapi Prof, terkait krisis ekologis ini, kemudian adanya bencana di Indonesia, namun sepertinya mayoritas penduduk dan bahkan ada yang menyampaikan bahwa adanya bencana ini takdir, gitu Prof. Nah, padahal kan ini bukan suatu hal yang kiranya tidak ada penyebabnya, begitu. Menurut Prof sendiri itu bagaimana? Jadi pandangan menganggap bahwa bencana ini takdir atau sebenarnya bukan merupakan takdir, gitu Prof. Iya, kalau ada yang mengatakan bahwa berbagai bencana yang ada di dunia, termasuk di masyarakat kita itu bagian dari takdir atau ketentuan Tuhan, ya ada benar ya itu ya. Karena tidak ada satu kejadian pun yang ada di dunia tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita kemudian menjadikan takdir sebagai variabel tunggal untuk menjelaskan krisis ekologi yang ada di masyarakat kita atau di negara kita, menurut saya itu pandangan yang tidak sepenuhnya tepat dan benar gitu ya. Karena dalam ajaran agama termasuk Al-Quran sendiri clear dan jelas bahwa baik buruknya alam itu juga akan sangat tergantung pada manusia. Toharul fasadu fil bahri wal bahri fil barri wal bahri bima kasabat aidinas namanya. Nanti kalau kurang tepat ayatnya dibenarkan ayatnya. Nanti tim editingnya. Iya, iya. Jadi kerusakan alam baik di darat, laut maupun udara itu kan ada andil dari manusia. Gitu. Bukan kemudian itu murni pemberian Tuhan, kemudian murni takdir Tuhan yang memang Tuhan memiliki otoritas dan semena-mena untuk membuat takdirnya sedemikian rupa. Setuju, Bro. Iya. Jadi ada bentuk kontribusi dari manusianya itu sendiri terhadap kerusakan-kerusakan di alam itu ya, Prof. Iya. Kiranya bentuk kerusakan yang seperti apa yang dilakukan oleh manusia-manusia itu, Prof. Kita tahu kan misalnya dengan hutan yang terjadi di banjir yang sangat besar terjadi di Aceh, itu kan juga disebabkan dari aktivitas hutan ya Prof ya, yang tidak dikelola dengan baik seperti itu. Itu adalah bentuk eksploitasi sumber daya begitu Prof. Nah, kiranya variabel-variabel apa yang bisa dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi ini sebenarnya Prof? Batasannya itu seperti apa? Iya, menurut saya ketika siapapun di antara kita itu memberlakukan alam tidak adil, mengeksploitasi ya, mengeruk alam tanpa ada tanggung jawab dan koridor moral, nah itu menurut saya sudah bagian dari bentuk eksploitasi terhadap alam atau terhadap
ekonomi kita gitu ya. Jadi siapapun itu memiliki peluang untuk melakukan tindakan semena-mena atau menurut bahasa saya itu adalah penzaliman terhadap alam. Zalim. Eksploitasi itu kan bentuk kezaliman terhadap alam yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengindahkan dimensi etik dan moral, keagamaan, yang menjadi pemandu bagi umat beragama termasuk umat Islam, yaitu bagian dari eksploitasi. Sebetulnya yang paling bertanggung jawab ya, selain kita semuanya ya terhadap eksploitasi alam ini itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan modernisasi gitu ya. Ketika Barat kemudian membangun satu platform pembangunan yang disebut dengan modernisasi, yang di dalamnya juga syarat dengan apa disebut dengan spirit developmentalism itu ya, mencoba untuk mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya, membangun kekayaan, mengakumulasi modal untuk membangun kekayaan dan kemakmuran negerinya. Akhirnya yang mereka lakukan kan mengeruk sumber daya alam itu tanpa kontrol ya, sehabis-habisnya kan gitu ya. Jadi mamanya ketika kita tahu mamanya berbagai macam pertambangan yang hampir tanpa batas seperti Newmont di mana di NTB ya, ataupun berbagai macam eksplorasi sumber daya alam, apakah hutan yang kemudian difungsikan untuk kepentingan ekonomi bisnis karena lebih mendatangkan capital gitu ya, tanpa mempertimbangkan kelestarian alam dan keseimbangan alam. Nah itu kan yang dikejar adalah soal kemajuan, gitu ya, soal pertumbuhan ekonomi, soal kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, gitu ya, tanpa mempertimbangkan dimensi etik, bagaimana alam itu juga harus dijaga dan tidak dikeruk habis-habisan sebagai sumber daya ekonomi untuk kemajuan suatu negara. Itu yang kemudian berdampak secara sistemik, secara struktural terhadap kerusakan alam di tingkat global. Ya. Tapi paradoks ini seperti kontradiktif begitu ya, Prof. Ketika kita berharap negara itu bisa maju, namun tadi disampaikan bahwasanya yang bertanggung jawab adalah bentuk modernisasi itu sendiri. Jadi ketika negara maju itu biasanya indikatornya adalah ketika pembangunan itu tinggi dan kemudian produktivitas itu meningkat begitu, Prof. Terus kemudian industri juga meningkat. Namun kan bentuk-bentuk ini itu bertentangan dengan moralitas yang tadi disampaikan gitu ya, Prof. Jadi siapa yang kiranya bisa bertanggung jawab mengontrol agar keduanya ini bisa seimbang, Prof? Ya, saya pikir negara memiliki peran yang sangat strategis di dalam melahirkan kebijakan yang inklusif, kebijakan yang lebih responsif terhadap keberlangsungan alam, kelestarian ekologi, dan lain sebagainya. Nah, manakala negara kemudian kurang memainkan peran dan tanggung jawabnya untuk melahirkan kebijakan yang lebih inklusif dan lebih memperhitungkan kelestarian alam dan ekologi kita, maka tentu masyarakat, terutama civil society, juga memiliki peran yang cukup besar untuk mengingatkan negara. Wahai negara, bahwa tugas Anda adalah melahirkan kebijakan yang betul-betul menciptakan maslahah, itu ya. Bukan hanya untuk mengejar akumulasi modal untuk kemajuan sebuah negara dengan mengorbankan alam, mengejar kemajuan menjadi negara yang jauh lebih maju, yang lebih modern, it's okay. Tetapi ingat bahwa alam jangan dikorbankan, jangan dieksploitasi habis-habisan demi memenuhi hasrat pertumbuhan ekonomi ansih, gitu ya. Selain itu, siapa ya, kita semuanya juga harus mulai bertanggung jawab. Pada level kita, pada posisi kita yang paling kecil pun, seperti kita di kehidupan keluarga, di kampus, juga punya tanggung jawab untuk terus ikut menjaga dan menciptakan perilaku yang ramah terhadap keberlangsungan dan kesehatan alam kita serta lingkungan kita, gitu ya. Jadi gitu menurut saya. Tapi menurut Prof sendiri, apakah sebetulnya pemerintah ini sudah sangat perhatian dengan itu, Prof? Ya. Ya kalau kita mengkritisi kebijakan pemerintah, tentu ya
pada aspek kebijakan yang mana yang kemudian itu perlu kita lakukan penilaian gitu ya. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa semua kebijakan pemerintah itu sama sekali tidak berpihak terhadap kelestarian alam, itu juga tidak tepat. Sebaliknya ketika kita mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia itu sudah full dalam semua kebijakannya, itu sudah sangat memperhatikan, memperhitungkan kelestarian alam, keberlangsungan alam, itu juga tidak sepenuhnya benar gitu ya. Ada beberapa kebijakan terkait dengan sudah menjadi rahasia umum ketika izin-izin tambang ya. Betul. Dan pembangunan apapun ya terkait dengan tata lahan dan lain sebagainya, itu kadang negara alpa gitu ya. Untuk bisa secara konsisten melahirkan kebijakan yang betul-betul bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi satu sisi, tetapi di sisi lain tetap bisa menjaga dan melestarikan lingkungan gitu ya. Betul. Tetapi umpamanya kalau pemerintah kemudian seperti kemarin kalau benar pasca terjadinya bencana banjir di Sumatera ataupun Aceh yang meluluh lantakkan hutan dan juga pemukiman, dan kemudian pemerintah melakukan review dan meninjau ulang kebijakan-kebijakan terkait dengan konsesi hutan ya, alih fungsi hutan dari lahan dari hutan yang menjadi paru-paru dunia ya, menjadi penyerap air, itu kemudian dialihfungsikan untuk kepentingan ekonomi dan beberapa izinnya dicabut. Saya pikir itu satu kebijakan yang cukup progresif juga gitu ya. Gitu Aidan. Mungkin ini Prof, apa bentuk langkah kecil yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat pada umumnya untuk ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang seimbang ini Prof? Ya, setiap kita dimanapun kita berada harus mampu membangun satu cara pandang, sikap dan perilaku yang betul-betul responsif terhadap ekologi kita, terhadap lingkungan kita gitu ya. Contoh umpamanya, dan ini sebetulnya tantangan yang cukup besar. Kita tiap hari, terutama juga anak-anak muda kita itu kan hobi belanja gitu ya. Belanja ya. Kan? Dan belanjanya itu ya sebagian besar sekarang menggunakan model online. Gitu ya. Dan kita tahu belanja online itu membutuhkan sekian proses dan pengemasan itu ya. Kadang kita belanja hal-hal yang remeh-temeh itu ya. Tapi dari tokonya kemudian dikirim lihat paket, itu maka belanjaan kita itu kan akan dikemas dan selalu menggunakan plastik gitu ya. Oh ya, bubble wrap ya. Iya, kalau dalam satu bulan kita itu punya kebiasaan belanja seperti itu kan sebetulnya kita juga menumpuk sampah gitu ya. Itu satu ya. Kemudian soal habit yang sangat susah kita coba ubah itu kan soal perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa memanage dan mengelola sampah gitu ya. Ya kan gitu ya. Kita untuk memisahkan sampah antara organik dan anorganik itu aja di rumah tangga sangat susahnya minta ampun gitu. Betul. Sepertinya itu juga bentuk kealpaan dari pemerintah ya, Prof. Tidak benar-benar terus kemudian, soalnya saya sendiri merasa tidak yang kemudian selama saya sekolah mulai dari tingkat SD kemudian sampai di perguruan tinggi pun kadang bentuk pengolahan sampah yang kiranya mungkin memang tersedia, Prof. Jadi untuk bak sampahnya, keranjang sampahnya memang tersedia. Seperti ini loh, untuk sampah kering, ini sampah organik, sampah anorganik. Tapi sebetulnya PR-nya bukan di situ, betul tidak, Prof? Betul, ya. Tapi bagaimana kemudian kita mengerti, oh ini yang kiranya layak masuk, seharusnya masuk di sampah yang anorganik, begitu. Karena kalau misal kita berbicara tentang pemilahan sampah itu, misal sampah dapur, Prof. Nah, jadi kadang di plastik itu, di plastik sampah, plastik rumah tangga di dalamnya juga ada sampah organiknya, gitu. Jadi dicampur begitu, Prof. Jadi kemudian ya udah masuk sini, ya udah masuk situ, begitu. Hal-hal seperti itu yang juga tidak benar-benar diperhatikan, begitu betul. Iya, termasuk ini ya. Jadi literasi keagamaan kita terhadap anak-anak kita, termasuk anak didik kita itu juga perlu diperkuat itu ya.
kita selama ini lebih menekankan pendidikan kepada anak umpamanya sejak usia dini itu kan ketaatan di dalam menjalankan ibadah sholat gitu ya. Kontrol orang tua terhadap anak untuk memenuhi kewajiban sholat itu kan sangat tinggi. Mengaji gitu ya. Orang tua punya kesadaran yang sudah cukup tinggi bahwa anak sejak belia gitu ya, sejak dini itu sudah dikenalkan dengan Al-Quran, diajari huruf-huruf Al-Quran sampai bisa mengaji Al-Quran gitu ya. Dan beberapa bentuk ibadah yang sifatnya maktuh ya dan ritual. Tetapi bahwa kita juga sebagai orang tua alpa untuk menanamkan dan memberikan literasi kepada anak-anak kita yang masih kecil itu kesadaran untuk ya hidup sehat, hidup bersih dan bijak di dalam mengelola sampah kan gitu ya. Kita harus memberikan satu pemahaman sejak dini bahwa plastik itu merupakan sampah yang bukan jenis organik dan memiliki dampak yang cukup serius terhadap lingkungan dan kesehatan kita. Nah, literasi-literasi seperti itu kan jarang dan belum banyak kita lakukan ya, kecuali di kalangan ya keluarga yang well educated, kemudian mereka juga memiliki pemahaman yang cukup bagus terhadap masalah lingkungan itu ya, dan ya yang berkaitan dengan hal itu. Oke, terakhir gini mungkin Prof. Apa harapan bagi lingkungan mungkin Indonesia secara nasional atau mungkin secara kecil kita di Jember begini Prof? Dan apa harapannya bagi generasi di masa depan terkait bagaimana mengelola lingkungan ini Prof? Oke, pertama kita semuanya harus memiliki kesadaran yang cukup serius bahwa antara manusia dan alam itu dua makhluk ciptaan Tuhan yang harus memiliki relasi yang lebih harmonis dan seimbang. Betul bahwa manusia mungkin memiliki keunggulan sebagai ciptaan Tuhan, tetapi manusia itu juga punya tanggung jawab lebih besar untuk memuliakan alam. Yang kedua, tentu kita harus memposisikan bumi kita, alam kita, itu bukan semata-mata sebagai suatu sumber daya yang bisa kita kapitalisasi, yang bisa kita manfaatkan seenaknya gitu ya. Tanpa kita kemudian punya tanggung jawab secara etik maupun moral bahwa ini alam, ini adalah amanah dari Tuhan. Ini harta benda yang menurut saya paling berharga yang Allah berikan dan titipkan kepada kita. Tidak ada planet dan tidak ada planet di jagat raya ini salah satu yang terindah ya bumi di mana kita hidup dan berpijak gitu ya. Dan kalau kita ingin bahwa bumi kita itu lestari, memiliki usia panjang, ya tentu kita tidak boleh semena-mena terhadap bumi ataupun alam kita. Kecuali kita kemudian sudah tidak punya visi jangka panjang, biar alam kita eksploitasi, kita perlakukan seenak kita, mau kiamat lebih awal itu enggak masalah, ya mungkin itu bagian dari pemikiran yang tidak cukup bertanggung jawab ya. Oke. Terima kasih banyak Prof atas waktu dan ilmunya. Semoga diskusi ini dapat menambah insight kita bersama, baik bagaimana menjaga lingkungan dan juga meliniarkan religiusitas dan bentuk kepekaan lingkungan itu sendiri. Mungkin satu ya, Ainun ya. Bagaimana kita membangun kesadaran itu juga menggunakan berbagai media gitu ya, atau cara itu. Ada lagu yang cukup bagus, itu Ainun mungkin ingat ya. Lagu apa, Prof? Harta yang paling indah itu adalah keluarga. Iya. Nah itu kalau kita ubah sedikit ke bumi atau ke alam kita itu akan menarik itu ya. Harta yang paling berharga adalah bumi kita. Terus yang kedua apa itu? Istana yang paling indah adalah bumi kita. Puisi yang paling bermakna adalah bumi kita. Mutiara yang tiada tara adalah bumi kita. Nah, ini menurut saya juga bisa menjadi instrumen untuk membangun sebuah kesadaran, terutama terhadap
generasi muda, ayolah kita jadikan lagu ini sebagai lagu wajib tiap hari agar kita ingat terhadap bumi kita, terhadap alam kita, sehingga kita betul-betul menjaga bumi kita itu seperti menjaga diri kita. Menjaga bumi kita itu seperti menjaga ibu kita. Terima kasih Prof untuk hari ini, dan semoga lagu itu terus dinyanyikan dan rasanya perlu dinyanyikan setiap hari oleh seluruh. Kalau yang menyanyikan Ainon itu pasti lebih bagus. Aduh, Pak, suara saya itu tidak sebagus itu, Prof, masalahnya. Oke, terima kasih. Demikian tadi Akademisi Bicara, where scholar speaks on today's issue. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.